Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah Hmm? tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi. Tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Program Tribunnews on Fokus, Tribunats kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita pasti membahas terkait bagaimana dinamika politik di tanah air seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana sejak hari ini hingga beberapa hari atau seminggu ke depan akan ada sidang dari MK-MK begitu untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam putusan batas usia capres dan cawapres, kemudian kira-kira akan kemana arah dan juga putusan dari MK-MK ini sendiri. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Bang Ferry Amsari dalam sambungan Zoom. Bang Ferry, apa kabar? Selamat datang dalam program On Focus. Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Nila sehat-sehat semua. Ya, sehat. Terima kasih sekali, Bang Ferry, untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya di tengah situasi saat ini masih cukup panas, bisa saya katakan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut, kemudian bisa melenggangkan atau memberikan karpet merah begitu untuk salah satu calon wakil presiden. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Ferry di awal melihat bagaimana publik menilai terkait adanya konflik kepentingan dalam putusan MK ini seperti apa, Bang? Ya, tentu saja eh, konflik kepentingannya eh, terang benderang ya. Dalam perkara itu relasi kekeluargaan terlihat, ada hakimnya yang merupakan paman dari Gibran, lalu pemohon juga menyatakan sebagai fans berat Gibran, selain ada adik kandungnya yang merupakan ketua partai yang mengajukan permohonan, dan pihak termohon adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Hmm. Jadi relasi itu terang benderang ya. Nah, pertanyaan besarnya apakah terdapat nepotisme di dalam proses persidangan itu selain konflik kepentingan? Nepotisme itu kan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Saya yakin terpenuhi sebab makna nepotisme adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya, yang kemudian eh, berlawanan dengan hukum ya, demi kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, artinya eh, keluarga dan kroni itu ya Gibran, ya presiden begitu ya, yang mendapat manfaat dari eh, perlakuan nepotisme itu atau penyimpangan wewenang itu. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 hanyalah Gibran. Jadi nuansa bahwa putusan ini diperuntukkan untuk Gibran sangat kuat, sehingga penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara tadi memang perlakuan nepotisme. Dan nepotisme itu di dalam undang-undang yang sama dianggap sebagai tindak pidana. Jadi apa namanya, berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28, nepotisme itu dapat dipidana. Nah, kalau sudah pidana sanksinya, yaitu pasti melanggar etik. Nah, saya berkeyakinan ya, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul tegak
dalam soal pelanggaran etik itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka sudah pasti pelanggaran etik itu bisa diungkap. Kecuali MK-MK ini juga beralih namanya ya menjadi Mahkamah Keluarga Mama Kemenakan begitu ya, paman dan keponakan. Jadi tentu putusannya akan sangat berbeda begitu. Artinya apabila nanti memang secara gamblang disampaikan Bang Ferry, sudah pasti ada pelanggaran, ada konflik kepentingan dalam hal ini, menjadi tanda tanya besar ketika MK-MK mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Ferry. Ya, tentu akan ada tanda tanya besar, tetapi kalau dilihat anggota majelis ya, ketuanya, anggotanya, sulit untuk dihindari mereka akan memberikan sanksi. Saya agak yakin mereka akan memberikan sanksi. Cuman jenis sanksinya apa? Kan kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 3 saja jenis sanksinya ya, berupa peringatan, lisan begitu ya, lalu peringatan tertulis dan kemudian pemberhentian. Nah, kalau kemudian hanya lisan atau tulisan, ya bagi publik tentu ini menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Majelis Kehormatan MK hanya untuk dibentuk untuk melindungi putusan nomor 90 itu agar kemudian tidak terlihat sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau kemudian menegakkan marwah MK menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, menggunakan undang-undang MK, menggunakan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin ya akan ada sanksi berat berupa pemberhentian terhadap hakim konstitusi. Terhadap hakim konstitusi ini kan dalam proses putusannya kan ada beberapa hakim konstitusi. Kemudian yang dari pelapor yang didesak untuk kemudian dipecat adalah ketua dari Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, karena memang tadi ada konflik kepentingan. Apakah memang cukup dengan pemecatan ketua MK saja atau justru semuanya hakim yang kemudian terlibat dalam putusan tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang sama, Bang Ferry, kalau dari kacamata Anda? Kalau sanksi berat sudah pasti yang punya kepentingan keluarga ya, karena dia memperjuangkan kepentingan keluarga. Kalau di hakim yang lain ya, yang kemudian kenapa dia bisa beralih tafsir ya, padahal 3 putusan sebelumnya 21, 51, 55 mereka dissenting opinion tiba-tiba menjadi concurring opinion. Nah, mungkin itu sanksinya mungkin ringan saja atau ada hal lain yang kita bisa ketahui dari proses persidangan etik, apakah memang mereka terlibat terlalu jauh, dan tentu nanti keterlibatan terlalu jauh itu bisa diukur oleh MK-MK. Tapi kalau mau diperbandingkan ya antara berbagai peran, tentu peran tertinggi yang menjadi masalah adalah ketua MK ya. Peran tertinggi yang menjadi masalah ada ketua MK. Ini kan sidang kemudian akan berjalan sampai dipadatkan begitu ya Bang Ferry, bisa saya katakan yang sedianya 30 hari kemudian akan selesai dalam kurun 7-8 hari saja, karena maksimal di tanggal 7 November disampaikan oleh MK-MK ini akan selesai, karena mengingat tanggal 8 adalah batas untuk kemudian bisa mengganti KPU yang berjalan dalam kontestasi Pilpres ini. Melihat hal tersebut, kalau dari kacamata Bang Ferry, apakah ini menjadi salah satu komitmen besar dari MK-MK untuk berdiri tegak mengurus masalah kode etik ini, atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau saya sih berprinsip kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, sebelum masa penentuan keabsahan pendaftaran datang begitu ya. Jadi sehingga akan bisa ditempuh langkah-langkah hukum yang patut untuk menyikapi putusan 90 itu daya berlakunya. Kalau kemudian terbukti ada pelanggaran etik, itu kan tidak bisa didiamkan saja putusan. Meskipun putusan itu punya sifat final dan binding ya, mengikat seketika. Harus ditempuh langkah-langkah hukum yang progresif ya untuk memperbaiki kealpaan dari pembentukan putusan itu. Tapi kan tidak bisa serta-merta ya menurut saya hakim putusan MK itu dibatalkan seketika saja karena tidak ada pakemnya di dalam undang-undang dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu menurut saya ya perlu waktu secepatnya ketika kemudian dinyatakan melanggar etik, diberhentikan, maka ada waktu untuk memperbaiki putusan melalui pengajuan permohonan baru ke MK terhadap perkara yang sama Hmm? dengan alasan berbeda. Alasan berbedanya adalah telah terjadi pelanggaran etik yang dibuktikan melalui putusan MK-MK. Hmm, oke, artinya Bang Ferry ini putusan yang sebelumnya memang sudah final, sudah kemudian bisa diberlakukan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran etik, ini bisa dijelaskan mungkin untuk lebih gamblangnya bisa kemudian mengubah hasil putusan yang sama asalkan dengan penggugatan ke MK lagi, Bang Ferry. Ya, ya, itu yang saya pahami ya. Di MK itu boleh kembali menggugat terkait perkara yang sudah diputuskan MK karena dua hal. Satu, dengan menggunakan pasal-pasal konstitusional yang berbeda. Jadi sebelumnya kalau ada pakai alasan pasal 28, lalu kemudian di kesempatan lain mereka menggunakan pasal yang lain, pasal 30 misalnya gitu ya. Asal pasal konstitusionalnya berbeda itu bisa diajukan kembali. Hmm. Kedua, karena alasan berbeda. Dulu alasannya X, sekarang alasannya Y. Itu boleh disidangkan kembali oleh MK dan diputus ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi dalam kebiasaan MK ya. MK Hmm. memperbaiki putusannya yang alfa melalui putusan yang baru. Nah, itu banyak sekali contohnya, terutama di perkara-perkara pemilu. MK melakukan berbagai perbaikan terhadap putusan-putusannya yang terdahulu. Nah, Hmm. ini juga bisa dilakukan kalau MK kemudian menyadari bahwa putusan kemarin melanggar, ada unsur pelanggaran etiknya. Oke, berarti masih besar kemungkinan juga, Bang Ferry, untuk nama Gibran yang sebelumnya memang dituliskan dalam putusan yang sebelumnya ini untuk gagal dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti dengan eh, pelaporan ulang yang nantinya bisa dilakukan oleh sejumlah pihak. Ya, bahkan begini ya, kalau kita menganut paham Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hmm? eksplisit di pasal 17, ya, walaupun ini diperdebatkan pasalnya, di pasal 17 itu hakim yang punya relasi keluarga dengan para pihak wajib mundur, menurut pasal 17 ayat 5-nya kalau tidak salah. Pasal 17 ayat 6 atau 7 mengatakan kalau dilanggar pasal 17 ayat 5 itu, hakim tetap menyidangkan perkara, maka dengan sendirinya putusan itu tidak sah. Putusan itu tidak dianggap tidak pernah ada gitu ya. Tapi perdebatan lain mengatakan itu hanya untuk peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun itu undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, ini kiblat apa namanya KPU dan MK di mana kiblatnya? Apakah pakai undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 itu berlaku umum atau berkiblat kepada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang khusus mengenai MK. Nah, kalau saya berpandangan dalam kondisi yang luar biasa rumit seperti ini, maka nilai tradisi yang kaku, di mana undang-undang MK mengatakan ya sifatnya final and binding, maka perlu dilakukan terobosan hukum dan MK harus melakukan terobosan hukum itu sendiri karena mereka menyalahi aturan Hmm. dengan menyidang ulang dan memutus secepat-cepatnya. Kalau perlu hanya sidang sehari gitu ya. Oke, dan itu berkemungkinan untuk kemudian dilakukan karena yang kita tahu kan proses sidang begitu panjang berjalannya Bang Ferry, namun karena terdesak untuk kebutuhan pencapresan atau KPU dan sebagainya, sidang bisa diselesaikan dalam kurun 1 hari saja. Ya, dulu sudah pernah ada praktiknya MK ya, sidang cepat seperti itu. Tinggal kini niat baik MK mau memperbaiki kealpaan, kesalahan mereka dengan cara-cara yang baik pula Hmm? dengan melakukan sidang cepat. Mekanisme sidang cepat itu sudah banyak contohnya. Kalau pernah ingat dulu sidang IKTP, paspor gitu ya, sebagai alat bukti untuk mencoblos dalam pemilu itu sidangnya sebentar doang. Nah, kita bisa melakukan atau meniru sidang cepat itu ya, karena kan perkara ini sudah pernah diputus dan sebenarnya kalau dibaca eh, putusan 90 itu, yang mayoritas itu kan sebenarnya adalah memperbolehkan orang di bawah 40 untuk menjadi calon presiden kalau dia pernah atau sedang
menjabat menjadi gubernur. Itu yang mayoritas. Hmm. Tetapi oleh amar putusan ditafsirkan berbeda. Pokoknya sepanjang usianya di bawah 40 dia bisa kalau sedang dan pernah menjadi elected official. Jadi dikembangkan lagi sayapnya menjadi seolah-olah gubernur boleh, wali kota boleh, bupati boleh, mantan anggota DPR, DPRD boleh. Padahal kalau dilihat komposisi mayoritasnya hanya memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun kalau pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah, atas putusan itu MK bisa memperbaiki bunyi amar putusannya agar kemudian tidak terjadi karpet merah untuk keluarga istana. Hmm. Oke, masih berkemungkinan untuk menggagalkan salah satu calon presiden apabila ada pelaporan atau sidang ulang yang dilakukan. Sorry Mbak Nila, bukan menggagalkan sebenarnya. Mhm. Kalau menggagalkan itu kan seolah-olah sengaja Ya. untuk ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Tetapi ini betul-betul karena bunyi konstitusi, bunyi undang-undang, dan bunyi putusan MK. Semestinya kemudian ini memang ditegakkan agar kemudian pemilu yang adil dan fair itu bisa terwujud. Dan kemudian terlepas dari adanya konflik kepentingan seperti itu ya, Yes, Bang Ferry. yes. Bang Ferry, kalau secara aturan seperti apa? Karena yang kita tahu kan sidang ini kemudian bersama dengan hakim-hakim yang disidangkan oleh MK-MK kan dilakukan secara tertutup. Apakah ini adalah suatu kewajaran, memang aturannya seperti itu, atau seperti apa yang sedianya boleh diberlakukan, Bang Ferry? Ada eh, apa ya problematika yang juga perlu dipahami. Kenapa sidang untuk hakim dilakukan tertutup? Mhm. Itu kan juga untuk menjaga marwah hakim ya. Kalau dibuka untuk umum lalu kemudian diperdengarkan berbagai hal, tentu saja nanti kalau kemudian dia akan kembali ke sidang, ada hal-hal yang kemudian bisa berkaitan dengan urusan privasinya, tentu akan membuat marwah hakim jadi turun begitu ya. Maka ada tradisi di MK-MK untuk ditutup. Tetapi karena ini soal tanggung jawab kepada publik, mestinya saya berpikir harus dipertimbangkan oleh MK-MK untuk memperlihatkan bahwa calon hakim bisa mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan publik banyak dengan sidang terbuka untuk umum. Tapi sekali lagi ini soal pertimbangan. Saya dan teman-teman tidak dalam posisi memaksa ya Hmm. untuk selalu dibuka untuk umum, tetapi sepanjang ini pihak-pihak diperlakukan adil, ya, berimbang, dan MK-MK mengedepankan semangat integritas, ya oke saja, tidak ada masalah begitu ya. Karena Hmm. tradisinya memang begitu. Tradisinya memang diselenggarakan tertutup untuk menjaga marwah dari hakim itu sendiri. Bang Ferry, kalau dari sidang yang hari ini kita ikuti itu kan memang ada permintaan bahwa kemudian tidak hanya hasil sidang saja yang dipaparkan pada publik, namun juga transkrip lengkap begitu kan. Dari pelapor mengatakan sedianya ada transkrip lengkap agar kita juga bisa menilai apa yang terjadi dalam persidangan. Menurut Bang Ferry, seperti apa? Apakah cukup dengan hasil sidang saja atau setransparan itu harus lengkap dengan transkripnya yang nantinya dibuka oleh hakim MK-MK ke publik? Seingat saya risalah sidang, termasuk risalah sidang terhadap hakim, itu dibuka untuk umum. Hmm. Kecuali saya tidak tahu ya kalau tiba-tiba ada tabiat baru yang menurut saya juga harusnya tidak dilakukan oleh hakim perubahan itu eh, supaya juga ada nilai fairnya kepada publik. Anda bisa baca apa yang terjadi dalam persidangan melalui risalah dan harusnya memang terbuka gitu ya. Hmm. Seharusnya terbuka dan bisa dilihat dan dinilai sendiri ya, Bang Ferry ya, oleh publik terkait hasil sidang yang dilakukan bersama dengan Ketua MK dan lain sebagainya. Buntut putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri membuat KPU kan juga kemudian digugat 70 triliun dari yang kemudian kita tahu ini karena menerima pendaftaran salah satu kandidat yaitu Prabowo dan juga Gibran. Apakah menurut Bang Ferry dari kacamata Bang Ferry tuntutan ini relevan karena KPU kan diketahui hanya mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah final begitu? Ya, saya pikir begini, ada langkah-langkah dari KPU yang tidak wajar.
KPU kan semestinya setelah putusan MK membentuk PKPU gitu ya, atau revisi terhadap PKPU itu. Bukankah sebelum putusan MK itu KPU sudah ditanyakan, kenapa segera mengesahkan PKPU padahal putusan MK belum ada. Tapi KPU bilang bahwa mereka ketika putusan itu keluar nantinya kalau PKPU butuh diubah ya mereka akan ubah. Jadi sudah ada janji. Nah, ini kan ada perubahan ya setelah putusan MK, mestinya PKPU juga sorry, diubah begitu ya. Dan itu tidak dilakukan oleh KPU karena sebagaimana undang-undang, putusan MK itu kan sifatnya berlaku umum ya. Dia mengatur hal yang pokok saja. Nah, mestinya memang ada aturan turunan, aturan teknis untuk mengejawantahkan ketentuan dari putusan atau undang-undang dalam hal-hal teknis melalui peraturan KPU. Contoh misalnya ya, kalau ada syarat usia harus 40, maka akan ditunjukkan melalui IKTP. Nanti akan ditulis dalam formnya buktinya apa, usianya sudah di atas 40, maka buktinya KTP kan begitu. Nah, Hmm. bagaimana dengan bukti pernah atau sedang eh, menjabat menjadi elected official? Apa buktinya ya? Nah, buktinya itu yang harus diatur di dalam peraturan teknis dalam PKPU itu. Misalnya, apakah dia dibuktikan dengan ada SK penunjukan, begitu ya? Kalau kemudian tidak ada peraturan teknis, lalu dia membuktikan dengan SK, dari mana kita tahu bahwa pola pembuktian itu harus melalui SK? Kenapa tidak melalui surat keterangan dari atasannya misalnya? Jadi tidak ada aturan teknis yang baku soal pembuktian bahwa telah pernah atau sedang menjadi pejabat yang pernah dipilih. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kenapa KPU tidak kemudian membuat PKPU atau melakukan revisi terhadap PKPU soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Hmm. Itu Hmm. sebabnya orang punya ruang untuk menggugat dan mempermasalahkan ini. Kalau saya gugatannya tidak harus di pengadilan negeri, tetapi mestinya di pengadilan tata usaha negara. Karena KPU sudah melakukan tindakan yang cacat administrasi. Jadi tindakan yang cacat administrasi itu kan karena tiga hal. Melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang. Tindakan mengabaikan putusan peradilan, tindakan yang mengabaikan ketentuan undang-undang, tindakan yang melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, itu dapat kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hmm. Hmm. Artinya Bang Ferry juga melihat adanya tanda tanya juga yang terjadi di KPU dalam urusan kontestasi menuju 2024 ini, Bang Ferry? Ya, ya. Bagaimanapun kesan yang timbul KPU hanya mengikuti kepentingan keluarga istana. Hmm. Jadi sepanjang tidak berbenturan dengan keluarga istana, mereka membangun pembenarannya sendiri. Hmm. Hmm. Dalam dalam persidangan atau yang kemudian dilaksanakan hari ini kan juga mengatakan soal bagaimana rusaknya independensi begitu ya, seusai adanya pernikahan antara Ketua MK begitu Anwar Usman bersama dengan adik Presiden Jokowi yang juga dibahas dalam persidangan hari ini. Kalau menurut kacamata Bang Ferry, apakah relevan kemudian isu ini dibawa dalam kasus menuju ke Pilpres 2024 atau kalau dari kacamata Anda justru ini awal mulanya? Ya, dari dulu sudah kami peringati ya, peringatkan kepada apa Mahkamah Konstitusi bahwa Hmm. relasi pernikahan antara Ketua MK dengan adik Presiden itu akan membuat posisi MK terjerumus kepada konflik kepentingan. Misalnya di dalam pembentukan undang-undang, selain yang berwenang itu DPR, kan yang berwenang juga pemerintah. Pemerintahan itu adalah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan harus diingat, undang-undang itu, ya, lambang undang-undang kita itu adalah lambang Presiden Republik Indonesia. Kakak iparnya dari Ketua MK. Dan undang-undang itulah yang diuji, gitu ya.
Jadi tidak mungkin tidak ada relasi konflik kepentingannya. Nuansa nepotisme di dalam berbagai putusan MK sudah terasa dari Undang-Undang MK sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law yang lain ya berupa Perpu itu menunjukkan relasi konflik kepentingan yang tidak membuat kita nyaman dengan situasi itu, yang kita sadar bahwa ketua Mahkamah Konstitusi telah menjalankan agenda kekeluargaannya di dalam hal itu. Apalagi ketika pengujian Undang-Undang Pemilu, di mana keponakannya Gibran Rakabuming diberikan karpet merah. Jadi ini problematika yang sebenarnya publik sudah sadar. Problematika etik itu tidak terletak hanya dari kenyamanan orang yang dinyatakan sebagai pelaksana wewenang aparat negara itu, tetapi publik yang diadili merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah penyelenggaraan wewenang itu, maka dia harus berpikir begitu, kalau saya putuskan begini, apakah tidak akan menimbulkan keraguan bagi publik soal keadilan dalam putusan. Nah, itu yang harus dia rasakan sebagai hakim. Kalau dia rasakan publik akan terganggu dengan putusan, peradilan akan kehilangan marwah, dia harus mundur itu. Tetapi Ya. dia kan tidak peduli saja. Walaupun di ini keluarganya, ini kepentingan yang sangat erat dengan kepentingan keluarganya, bahkan satu-satunya yang memanfaatkan putusan itu adalah keluarganya, keponakannya, dia mengabaikan standar-standar etik yang berlaku universal. Padahal MK itu juga mengakui prinsip Bangalore ya, Bangalore Principle. Bangalore Principle itu adalah kode etik yang berlaku bagi hakim seluruh dunia dan kemudian diejawantahkan di dalam kode etik Code of Conduct-nya Mahkamah Konstitusi. Semua melarang relasi kekeluargaan itu, bahkan basisnya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat bahwa publik merasa tidak nyaman. Ini keluarga Jokowi sedang memanfaatkan keadaan, menggunakan berbagai institusi negara untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anak kandungnya sendiri. Baik, Bang Ferry. Ini kita berbicara soal bagaimana kemudian situasi ideal di Mahkamah Konstitusi. Artinya apabila memang untuk menghindari konflik kepentingan dan lain sebagainya, pun apabila tadi disampaikan Bang Ferry bisa dilakukan persidangan ulang dengan komposisi tanpa hadirnya Ketua MK Anwar Usman, ini artinya sudah cukup untuk menilai independensi dari Mahkamah Konstitusi dan menghindari adanya konflik kepentingan ini. Ya, saya pikir begitu ya. Kalau kemudian MK memberhentikan dengan tidak hormat ya, karena itu sanksi yang terberat, ya tentu hakim harus memperbaiki situasi ya, kerusakan hukum melalui putusannya sendiri, agar marwahnya bisa kembali, penghormatan publik kepada lembaga juga membaik. Kalau kemudian 8 hakim yang tersisa tidak melakukan perbaikan, nah ini jadi masalah tersendiri pula di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa sebentar lagi isu yang sama juga akan terulang kalau MK tidak memberhentikan, Ketua MK tetap di Mahkamah Konstitusi. Februari 2024 orang akan mempertanyakan MK ketika perselisihan hasil presiden dan perselisihan hasil pileg pemilihan legislatif berlangsung di MK. Di presiden akan ada pihak yang bernama Gibran, keponakannya lagi. Akan ada partainya yang mendukung Gibran yang kemudian ikut dalam kompetisi pileg. Ada juga dalam pileg itu keponakannya yang menjadi ketua partai tertentu yang ikut kompetisi yang namanya Kaisang. Ya. Jadi kita akan mengulangi problematika ini kalau MK tidak tegas menegakkan etika yang harusnya ada di Mahkamah Konstitusi. Masih berkemungkinan untuk berkepanjangan lagi apabila tidak ada sikap tegas dari MK untuk paling besar sanksinya adalah dengan melakukan pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman. Terakhir dari saya, Bang Ferry, apabila memang hal ini kemudian berjalan lurus dan sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak untuk adanya sikap tegas, lalu urusan putusan MK yang paling ideal, apakah masih tetap dengan
putusan untuk bisa di bawah 40 tahun dengan catatan bahwa gubernur, atau masih bisa seperti apa kalau dari kacamata Bang Ferry? Banyak jalan ya untuk memperbaiki putusan itu. Satu, memposisikan bahwa gubernur sebagai yang cocok untuk orang di bawah 40 tahun kalau dia sudah berpengalaman jadi gubernur, atau kemudian memberlakukan putusan itu untuk 2029. Itu akan fair itu ya. Jadi akan mudah saja itu perbaikannya sepanjang ada niat baik ya. Yang paling mengkhawatirkan itu niat baiknya yang tidak ada sehingga mempersulit keadaan, karena bagaimanapun kita tahu ini tekanan istana pasti kuat. Ini kan anak presiden ya, bukan wali kota sembarangan ini, karena dia anak orang nomor satu yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Simpul-simpul kekuasaan ada di diri presiden, sehingga segala sesuatu yang bisa mengancam kandidasi anaknya bisa dia singkirkan dan bisa dia olah sedemikian rupa untuk tetap lancar menuju pemilu 2024. Bagaimana ketika hasil putusan dari MK nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru menghadirkan kejutan baru, Bang Ferry? Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau publik sudah marah dengan situasi ini, segala sesuatu mungkin akan terjadi dan sulit untuk kita abaikan suara publik itu. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi, tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan? Ya. Tapi Bang Ferry sendiri berkeyakinan besar bahwa nantinya MK akan memberikan putusan yang tegak lurus dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh publik. Ada maksim ketatanegaraan yang harus saya pegang, Mbak Nila. Maksim ketatanegaraan itu, kalau seluruh penyelenggara negara malaikat, maka tidak dibutuhkan pengawasan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orangnya menyisakan harapan tertentu ya. Mudah-mudahan figur seperti Prof. Jimli, Prof. Bintan Saragih, dan Pak Wahidudin Adams betul-betul dibukakan seterang-terangnya hidayah untuk menegakkan konstitusi kita. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, memberikan penjelasan juga pada publik, kiranya nantinya putusan MK juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Mahkamah Konstitusi ini MK berjalan sesuai dengan amanah yang diamanahi oleh publik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.